pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya dokter ya. Dokter, ini apa aja sih dokter faktor penyebab dari hipertensi dokter? Nah, faktor penyebab hipertensi itu sangat bervariasi ya. Nomor satu paling penting adalah makanan ya. Makanan yang mengandung asin-asin, micin-micin, MSG, garam-garam dan yang enak-enak itu sudah pasti akan menimbulkan tekanan darah yang meningkat ya. Yang kedua itu adalah dari faktor tidur. Orang yang tidurnya kurang itu pasti akan tensinya akan lebih meningkat ya. Jadi berapa sih rekomendasi waktu tidur yang kita perlukan? Itu sebenarnya 8 jam sehari ya. Yang ketiga itu pastinya olahraga teratur. Olahraga yang rutin itu akan mengembalikan elastisitas pembuluh darah sehingga tekanannya akan turun. Jadi orang-orang yang mager, nggak banyak gerak itu udah pasti tensinya akan meningkat lebih cepat. Kita tahu kan tensi itu kan berhubungan dengan usia juga nih. Semakin kita berusia, pembuluh darah makin kekurangan elastisitas. Jadi tensinya itu naik. Nah, kalau misalnya kita rajin olahraga, kekurangan elastisitas atau peningkatan dari tekanan darah itu akan lebih lambat terjadi. Nah, yang keempat itu pastinya adalah faktor stres. Nah, stres, marah-marah, wah itu orang bilang, benar nggak sih hipertensi bikin orang marah-marah? Sebenarnya orang marah-marah bikin tensinya naik. Sebenarnya itu begitu. Oh, jadi kebalik ya? Jadi kebalik. Jadi bukan berarti ini orang hipertensi nih suka marah-marah, enggak. Jadi karena dia marah-marah dia bikin tensinya itu naik ya. Yang kelima itu pastinya adalah pola hidup merokok dan minum kopi, tapi bukannya nggak boleh, kopi nggak boleh banyak-banyak, tapi kalau merokoknya tidak boleh. Oke, nah dokter, ini berkaitan dengan gangguan jantung akibat hipertensi atau aritmia. Pasti kan banyak nih yang mengira kalau dada berdebar itu adalah hal yang biasa dokter. Jadi apa sih ini dok bedanya gejala detak jantung yang berdetak ini kayak nggak biasa atau berdebar-debar ini nggak biasa dengan aritmia tuh gimana dok bedainnya? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya. Pertama, kita bicara debar-debar. Debar-debar udah tentu aritmia apa belum? Jawabannya belum. Ya, tapi apakah kalau aritmia harus ada debar-debar? Jawabannya enggak juga. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Nomor satu, debarnya itu timbulnya kapan? Kalau kita bicara kita lagi olahraga, kita lagi lari, kita tiba-tiba harus ngejar maling misalnya gitu ya. Selesai kan pasti kita debar-debar ya. Debar-debar yang terpicu, ada pemicunya, itu seringkali memang akibat respon tubuh yang normal. Debar yang tidak normal, dia datang sendiri pertama-tama itu tanpa pencetus, itu paling sering. Jadi tiba-tiba kita lagi diem terasa deg-deg atau tiba-tiba ada yang kayak nendang dari dalam gledek gitu ya. Atau misalnya kita pegang pembuluh darah, rasanya kok nggak enak, kita pegang terus iramanya nggak beraturan. Jadi sebenarnya aritmia ini macamnya ada banyak sekali. Nah, aritmia itu bisa berbahaya, bisa enggak. Ada aritmia yang memang terjadi misalnya kita asam lambungnya lagi naik, tiba-tiba kok rasanya debar-debar. Itu bisa bikin aritmia, bisa. Kita kurang tidur, kita kecapean, kita kurang minum, dehidrasi, kita kurang kalium, kurang natrium, kurang elektrolit dan sebagainya. Kita rajin lari, semua bisa bikin aritmia, jawabannya bisa. Ya, jadi tetap kita harus memperhatikan kode-kode atau simptom tubuh. Paling sering ya rasanya itu tadi nggak nyaman, debar, kadang bisa sampai sesek, sampai mual. Nah, kapan kita harus memeriksakan kalau misalnya si aritmia ini memang sering muncul tanpa pencetus, kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita nggak kecapean, tidurnya cukup, kok rasanya nggak nyaman ya? Ya itu jangan ditunda-tunda, baiknya tetap periksakan, takutnya kita mempunyai aritmia yang berbahaya. Nah dokter, serem banget ternyata ya dokter ya, harus hati-hati, gangguan jantung aritmia ini memang harus benar-benar diperhatikan ya. Dan kalau misalnya jika tekanan darah tidak terkontrol, ini berarti bisa sangat menyebabkan aritmia ini bisa terjadi ya dokter ya. Bisa. Lalu dokter, ini kapan nih waktu yang tepat untuk kita memeriksakan kesehatan jantung kita dokter? Oke, ini bagus banget pertama ya dari denialistik gitu ya tadi ya. Jadi pertama-tama kalau sehat gitu biasanya merasa ya. sehat, betul, apalagi orang-orang yang rajin olahraga. Oh, aku olahraga lari seminggu 3 kali. Apakah benar-benar pasti dia nggak punya darah tinggi? Jawabannya belum tentu ya. Nomor satu yang kita perhatikan, apabila kita punya turunan orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, apa sih hubungannya? Kalau misalnya kita tidak ada turunan, rata-rata darah tinggi itu muncul di atas usia 50 tahun. Karena di situ faktor degeneratif atau faktor penuaan di mana pembuluh darah itu mulai kekurangan elastisitas atau mengalami
penuaan. Jadi memang tekanannya akan mulai tinggi. Tapi kalau kita punya turunan, kadang hipertensi itu bisa mulai dari usia 30-an, bahkan di 20-an juga udah ada. Kalau dari usia muda udah hipertensi nggak ketahuan terus lama-lama berkembang, bisa kenanya ke ginjal. Itu yang paling sering usia muda udah terjadi gagal ginjal. Makanya kita harus hati-hati sekali ya. Yang kedua, kalau tadi pas waktu screening mau vaksin, lagi CFD, lagi posyandu, lagi apa, tensinya tinggi, udah deh mending periksain aja. Jangan denial, jangan banyak alasan, jangan merasa kita sehat dan kita tidak mau periksa. Ya, jadi semuanya kalau misalnya memang dalam screening tertentu ada mulai tinggi-tinggi berapa sih tensi yang kita harapkan di bawah 130/90. Di atas itu sudah termasuk hipertensi stage 1, harus diingat. Jadi jangan dipikir aku udah 50 tahun tensiku 140 itu normal, jawabannya tidak. Sekarang di usia berapapun tensi harus di bawah 130/90. Oke, ini harus jadi catatan ya pemirsa. Nah dokter dan juga pemirsa, nanti kita juga akan membahas nih bahan-bahan apa aja makanan yang bagus untuk memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tapi sesaat lagi dokter dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.